Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Segala puji mari sama-sama kita sanjungkan, kita haturkan ke alamat yang memang tepat, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, dan Zat yang sungguh-sungguh telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Para ibu dan adik-adik, atau lebih tepatnya mungkin anak-anak saya, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Kita memang patut bersyukur, bahkan wajib bersyukur setiap saat, ya, karena demikian luar biasanya Allah menyayangi kita, dan itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh terbukti, dan kita menjadi saksi atas kemaha kasih sayangnya Allah itu. Karena Allah yang maha luar biasa itu kan sudah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Dan berbahagialah dan beruntunglah orang yang kemudian mempunyai kesempatan untuk menambah alat, yaitu ilmu, sehingga dia bisa mengetahui betapa hebatnya Allah Rabbul Alamin itu. Maka ada sebuah hadis menunjukkan kalau kita ingin sukses dunia, ya dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses di akhirat juga dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan ilmu itu nanti akan menghantarkan kita untuk lebih memahami, menyaksikan kebesaran Allah. Nah, sehingga mudah-mudahan kita diketuk oleh Allah hati kita untuk bisa yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu. Karena kalau hanya dengan ilmu saja kemudian Allah tidak memberikan petunjuk kepada dia untuk memasukkan ilmu itu ke hati kita, itu tidak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang sukses dalam arti yang sebenarnya, dunia sampai di. Maka para jemaah rahimakumullah, ya, di dalam
kesempatan ini yang mungkin sangat singkat ya, kita ingat satu ayat atau surat yang seringkali disunahkan untuk dibaca di setiap Jum'ah oleh imam ketika sholat Jum'ah ya. Itu adalah surat Al-A'la yang saya yakin adik-adik dengan aku pasti sudah hafal itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi di sini tidak hanya dia itu di arsy, ya, karena dia adalah di mana saja. Di mana saja kita berada itu Allah ada di situ. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Jangan sampai mempunyai anggapan wah Allah itu jauh banget di atas sana, maka saking jauhnya kita repot. Enggak, Allah itu dekat sekali. Tinggi di sini adalah tinggi kedudukannya, ya. Karena kebesarannya, karena keagungannya, karena kekuasaannya yang mutlak di alam semesta ini. Ya, maka di situ disebutkan bahwa kita harus memahasucikan Tuhan kita yang maha tinggi itu, ya, yang tidak ada yang dapat menyamainya, menyamai saja tidak dalam segala hal. Ya, maka nun sewu ini lucu kalau ada orang yang menggambarkan gambar Tuhan itu seperti manusia. Wah itu itu kalau menurut keyakinan di dalam agama kita, ya, dia itu tidak sama dengan segala sesuatu. Apapun yang digambarkan oleh manusia pasti salah tentang Allah itu. Kalau gambar, ya, apalagi gambar makhluk hidup kan di dalam ajaran agama kita harus hati-hati itu, ya. Harus hati-hati karena menurut beberapa keterangan kita tidak dibolehkan menggambar gambar-gambar makhluk itu, apalagi sampai detail. Nah, kalau hanya sekedar coretan mungkin sekedar ya, nah, itu mungkin ya. Tapi kalau sampai menggambar dengan gambar yang hampir menyerupai itu enggak. Abi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan ciptaannya itu dan menyempurnakan ciptaannya. Saya cuma sedikit membaca saja itu, saya nggak tahu ilmunya, tapi hanya membaca buku tentang penciptaan alam semesta ini menurut para ahli setelah diketemukan teleskop Hubble dan ahli astronomi itu dengan para ahli lainnya itu dengan ilmu itu mendeteksi bahwa alam semesta ini tadinya belum ada, tapi 12 miliar tahun yang lalu, ya, dengan alat Hubble itu, ya, dilacak, ya, ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwa yang luar biasa itu? Yaitu ada bekas dentuman yang besar, ledakan yang besar, sehingga kalau dalam ilmu pengetahuan disebutkan Big Bang. Ada ledakan besar. Dan menurut para ahli ledakan besar itu apa? Ledakan besar itu adalah awal mula dari terciptanya alam semesta ini yang tadinya tidak ada kemudian ada. Dan ledakan itu tidak bisa kita bayangkan, itu
tidak seperti mercon, gade, tidak seperti mortir, bom. Ya, tapi ledakan yang luar biasa, tapi luar biasa teraturnya. Coba, ledakan tapi teratur. Kalau ledakan biasanya kan nggak teratur kemana-mana, tapi ledakan ini ledakan yang luar biasa, hebat tetapi teratur. Wah, wis angel no mikir. Soalnya saya ngeledake, nah ini, nah, kemudian para ahli mau tidak mau dia kemudian mulai berpikir. Yang tadinya tidak percaya akan adanya kekuatan yang dahsyat itu, yang memiliki itu, dia mulai memikir. Ya. Dan ledakan itu melontarkan materi ke segala arah, ya, yang kemudian disebut itu tadi, ya, terjadinya alam semesta yang dilemparkan dengan teratur itu jumlahnya berapa? Jumlahnya kemudian berwujud menjadi 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi. Nah, dan kita ini di galaksi Bima Sakti. Ya. Dari 100 miliar galaksi itu satu galaksi yang namanya Bima Sakti, dan kita berada di itu. Coba kira-kira seberapa itu? Banyaknya 100 miliar, dan setiap galaksi tidak kurang dari 100 miliar bintang, 100 miliar planet. Ya, kita yang kita tempati ini diperkirakan 200 miliar planet kita ini. Coba satu saja 200 miliar, kemudian kalikan 100 miliar. Ada komputer atau penghitung yang bisa, dan semuanya itu ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh teraturnya, itu tempatkan semua. Yang 100 miliar galaksi tempatnya ada sendiri, yang satu itu yang isinya 200 seperti kita ini, ya, bumi, matahari, bulan, kemudian apalagi planetnya Mars, apalagi Venus, apalagi Jupiter, Saturnus, Pluto, yang itu ditempatkan di tempat sendiri semuanya, dan berputar, berputar di garisnya, tidak pernah menceng, tidak pernah tabrakan, dan ajak, kecepatannya ajak. Subhanallah. Itu, ya. Maka para ahli menyebutkan tidak bisa membayangkan kekuatan yang bisa melontarkan itu dan menempatkan semua di tempat yang teratur semuanya, kecuali ada kekuatan yang maha dahsyat. Maka ketika kita sholat kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah ucapan yang paling tepat, ucapan yang paling pas bagi seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak ada kata yang lebih hebat dari Allah. Mudah-mudahan ketika kita sholat kita mulai, ya, kita ini sholat itu hubungannya sedang sama siapa? Nama Allah. Kita puasa hubungan kita dengan siapa? Coba subhanallah. Ya, maka ketika seorang itu dalam keadaan ini, maka di dalam kajian kemarin kita menyebutkan kan itu, ya, tentang bahwasanya yang paling berhak untuk disembah itu tidak ada lain kecuali la ilaha illa anta. Tidak ada sembah. Maka ini tepat sekali. Nah, kalau kita, dan ketika seorang melakukan itu berarti dia akan menjadi orang yang paling
sukses. Nah, kira-kira kita ingin nggak menjadi orang yang paling sukses? Ya, paling sukses ya. Ya. Dan luar biasanya ya, sukses itu bagi kita orang yang beriman ini tidak hanya di sini ini, tidak hanya nanti kalau kita belajar kemudian menjadi insinyur, menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi apa lagi? Ingin jadi apa? Mbak ini? Pasti sudah apa? Itu ya sukses. Tapi sukses yang nanti akan betul-betul sukses yang sejati ketika kita nanti bisa melanjutkan perjalanan kita setelah tutup buku di dunia ini. Kita di dunia ini 100 tahun yang lalu sudah di sini apa belum? 100 tahun yang lalu kita belum ada di sini dan 100 tahun yang akan datang masih di sini? Menurut hitungan logika sulit sekali mencari orang yang umurnya lebih dari 100. Mbak, sekarang berapa usianya? 14. Kalau bisa dikasih umur 114 besok di Sudagaran Mbah Lazim itu 100. Tapi beliau sampai umur usia segitu sudah harus dilayani semua. Harusnya coba apa tidak repot dan merepotkan Allah Akbar. Maka kalau nanti kita sukses di sini punya ilmu kemudian kita ngelamar pekerjaan, itu nanti kan punya gambaran nanti akan diberi gaji 1 bulan sekian, ya enggak? Itu. Tapi tahukah kita siapa yang paling bisa memberi gaji yang terbesar? Siapa? Yang bisa memberikan gaji terbesar bagi kita adalah Allah Rabbul Alamin. Kalau kita bekerja nanti ada yang 1 bulan dapat 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang bekerja 1 bulan itu dapat 100 juta. Tergantung ilmu dan keahliannya. Tapi tahukah kita Allah itu membayar seberapa ketika kita bekerja dengan Allah? Kita sholat sunnah fajar saja disebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ahabba ilayya minad dunya wa ma, aku lebih mencintai sholat sunnah fajar itu dibanding dunia dan karena Rasulullah diperlihatkan ya, ganjarane imbalane nek wong temenan bekerja untuk Allah bismillah maka tidak ada bandingannya. Maka tepat di dalam sejarah ada seorang nabi rasul sekaligus raja yaitu Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Apa rahasia beliau sukses? Dan sampai detik ini belum ada yang menyamai kesuksesan beliau dalam segala hal. Nah, kalau dia menjadi raja, pasukannya itu tidak hanya manusia, tapi apa? Hewan. Apalagi? Jin. Ya. Alam saja bertasbih pada beliau. Pada orang tuanya Nabi Daud itu Allah Akbar. Dan beliau menjadi orang yang paling sukses. Maka di dalam surat An-Naml ayat 30 itu antara lain disebutkan cupik sebagiannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ini surat, karena itu adalah surat yang diberikan kepada seorang ratu, namanya siapa? Bilqis. Ya, surat yang ditulis kepada Bilqis min Sulaiman. Surat ini sungguh dari Sulaiman. Yang mengantarkan surat adalah burung hudhud. Subhanallah.
wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh surat ini bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Nah, ini tidak hanya surat, tetapi beliau di dalam kehidupannya itu sudah melaksanakan bismillah. Apa? Semua perbuatan yang dilakukan oleh beliau adalah matur dulu kepada Allah, pamitan dulu kepada Allah, boleh apa tidak, ya itu sampai sekian itu beliau. Sehingga dengan bismillahirrahmanirrahim itu saja yang sudah meresap di dalam hati keyakinan beliau, beliau diberi anugerah yang sampai detik ini tidak ada yang dapat menandingi. Mudah-mudahan kita semuanya ketika kita melakukan apa saja, coba kita belajar. Jangan belajar apa? Semua yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kita sedang mengabdi kepada Allah, bekerja untuk Allah. Ya, karena ternyata di alam semesta ini semuanya sujud kepada Allah, ya, taat kepada Allah. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Dan kepada Allah lah bersujud apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi. Insyaallah. Jadi tadi itu semuanya itu tertib, teratur. Mengapa? Karena dia sedang sujud pada Allah semuanya. Ya, Allah. Kita gambarkan saja supaya yang namanya matahari itu sudah memancarkan sinarnya sudah miliaran tahun yang lalu. Ya. Katakanlah 10 miliar tahun yang lalu. Dan belum pernah redup sedikit pun, belum pernah anjlok masalah listrik. Dan yang ngisi bahan bakar bagaimana caranya? Ada tangki yang ke sana ngisi. Mengapa? Karena sumber kekuatan matahari adalah nuklir. Ya. Proses nuklir, ya. Manusia gawe geni wae mbiyen urung bisa. Gusti Allah wis membuat apa? Sekian miliar tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ya, maka ya kita belajar, ya. Kita melakukan sesuatu, kalau kita ingin nikmat, kita ingin mendapatkan imbalan yang terbesar, mulailah dengan bismillah. Itu akan kita menjadi orang yang nanti akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang luar biasa. Saya kira ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya yang kadang-kadang baca bismillah saja sok lupa. Apalagi memasukkan di dalam hati kita. Sehingga apa? Seringkali kita kecewa. Wis nyaponi resik-resik terus ana sing mlebu omah iki kok rada kurang resik, langsung gimana kita? Terkejut. Marah, ya enggak? Subhanallah, karena apa? Tadi tidak bismillah, kita tidak sedang bekerja untuk Allah, bekerja untuk hawa nafsu kita, sehingga nek dicela sithik marah. Nek di alam aku, nah itu. Ya, kita tidak kembalikan bahwa kita bisa nyapu itu adalah kekuatan dari Allah. Ya, saya pernah dulu ketemu teman yang dia barusan kena stroke, tapi sudah mulai sehat. Kemudian dia untuk latihan itu nyapu di ruangan. Wah, oleh dokter diapakan? Dilarang. Jangan. Loh, saya cuma nyapu. Oh, nyapu itu adalah tenaganya besar. Subhanallah. Jadi orang yang baru stroke nggak boleh nyapu, karena nyapu itu ternyata memerlukan tenaga yang tidak. Kan remeh kita nyapu, ya enggak? Ternyata enggak.
ketika orang itu tidak sehat. Demikian, nasrul minallah wa barakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.